Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Fauzia Sabila dengan NIM 201920 akan menjelaskan tentang kebiasaan perilaku masyarakat adat Karampuang dalam mencari pengobatan dukun atau bisa disebut dengan masandro. Perkembangan masandro ini sesuai dengan perkembangan dunia pemikiran dan kebudayaan manusia. Pemahaman masyarakat terhadap hal berikut yang dipercayai masyarakat sebagai turun-temurun merupakan bagian dari kearifan lokal yang sangat sulit untuk dihindari atau dilepaskan, hingga pemahaman medis yang secara irasional terhadap berbagai pengobatan melalui dukun tersebut sangat dipercayai sekali oleh masyarakat tersebut, sehingga penelitian ini dapat bertujuan untuk memperoleh informasi terkait gambaran perilaku masyarakat di Karampuang atas mengenai pengobatan dukun Masandro tersebut. Tepatnya di Desa Tompobulu, Kecamatan Bolupodo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini digunakan oleh kualitatif agar bisa mendapatkan data yang lengkap dan mendalam atas informasi yang diperoleh dengan melalui pendekatan fenomenologi, khususnya pendekatan pada masyarakat adat Karampuang tersebut. Nah, dari penemuan itu, beberapa ahli menemukan 3 poin utama, yaitu ada poin pengetahuan, poin sikap, dan poin nilai. Dalam poin pengetahuan, jika ditinjau dari segi pengetahuannya tentang penyakit dan hubungannya terhadap pemilihan atas pengobatan dukun Masandro, responden hanya berhak menjawab sebatas yang mereka ketahui saja, karena mereka tidak mampu menjelaskan lebih jelas makna dari pengobatan Masandro tersebut, tetapi mereka memahami bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh sesuatu yang terkait oleh hal-hal mistis dari segi roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Nah, yang kedua ada poin sikap. Masyarakat adat Karampuang hanya satu yang bersikap positif saja, selebihnya bersifat negatif terhadap pengobatan medis. Dan cenderung mereka memilih untuk pergi ke dukun atau pengobatan Masandro karena jaraknya yang dekat, biaya yang terjangkau, tidak mengantri, dan banyak pengurusan yang lain pada pengobatan dukun tersebut yang lebih mengarah kepada pengobatan tradisional. Yang ketiga ada poin nilai. Pada poin nilai adalah sesuatu yang dinilai berharga. Masyarakat dimanapun selalu berlaku nilai yang menjadi pegangan sikap orang dalam menyelenggarakan hidup bermasyarakat. Masyarakat adat Karampuang memberikan nilai yang berharga terhadap seorang dukun atau di mana seseorang Masandro ini memiliki kedudukan yang tinggi di adat Karampuang, yang menjadikan ada nilai budaya yang ada dan masih terjaga. Kebiasaan perilaku masyarakat Karampuang dalam mencari pengobatan dukun Masandro, pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Persepsi masyarakat mengenai penyakit diperoleh dan ditentukan dari penuturan sederhana dan mudah secara turun-temurun dari nenek moyang tersebut. Masyarakat adat Karampuang meyakini bahwa adanya penyakit yang disebabkan oleh adanya makhluk halus atau roh jahat yang merupakan teguran oleh leluhur nenek moyang dia terhadap sesuatu hal yang jahat, dan mereka hanya percaya kepada dukun Masandro saja yang mampu mengatasi atau mengobati dengan ramuan daun-daun dan air putih yang sudah diberikan bacaan mantra oleh Puan Sanro atau dukun. Masalah yang sedang dihadapi, pengetahuan diibaratkan sebagai suatu alat yang dipakai manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pengetahuan merupakan hasanah kekayaan mental secara langsung atau tidak langsung, turut memperkaya kehidupan kita. Setiap pengetahuan mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa itu ontologi
bagaimana epistologi, dan untuk siapakah aksiologi. Jika dilihat dari situasi yang ada pada masyarakat adat Karampuang, bahwa tingkat pengetahuan informasi masih rendah untuk dilihat. Nah, faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat salah satunya adalah yaitu dengan kesehatan, di mana sistem pelayanan kesehatan mempengaruhi kesehatan alam. Hal ini dapat dijumpai apabila sistem pelayanan yang diberikan tersebut kurang baik, maka dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku hidup sehat. Sikap pada penelitian ini adalah keunggulan atau ketertarikan masyarakat adat Karampuang terhadap pengobatan dukun dibandingkan pelayanan kesehatan. Sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan adat Karampuang tersebut sangat minim. Jaraknya pun kurang lebih sebesar 500 meter dan jarak ke puskesmas itu sejauh 20 km dari kawasan adat Karampuang. Selain itu, perlengkapan atau alat dan obat-obat yang ada di puskesmas tersebut kurang lengkap. Melihat sarana pada pelayanan kesehatan ini, masyarakat menjadi susah dalam kepelayanan kesehatan dan minat jadi berkurang. Lebih dari itu karena biaya yang cukup mahal. Jika mereka berobat ke pelayanan kesehatan dan sistem pelayanan yang ada di pustu dan puskesmas hanya bisa melayani sampai pukul jam 12 WITA. Inilah alasan untuk tanggapan yang diberikan sebagai informan biasa kepada peneliti. Kurangnya komunikasi atau pendekatan oleh petugas kesehatan sehingga masyarakat enggan berobat untuk ke pengobatan medis dan lebih cenderung untuk ke pengobatan dukun. Ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dan pengolahan data yang diperoleh dari wawancara dari kawasan adat Karampuang dalam mencari pengobatan dalam segi faktor predisposisi, faktor pendukung, faktor pendorong, dan dari penulisan tersebut dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang pengobatan pada masyarakat adat Karampuang masih minim. Salah satu informan mengatakan bahwa adanya roh jahat adat Karampuang masih melekatkan dalam proses pengobatan dukun Maslenro tersebut, sehingga masyarakat diharapkan agar berhati-hati dalam menggunakan pengobatan tradisional, terutama digunakan secara bersamaan dengan obat modern karena dikhawatirkan akan adanya interaksi antara keduanya. Sebaiknya meminta pendapat dokter atau apoteker sebelum mengonsumsi obat-obatan tradisional tersebut. Bagi petugas kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dapat diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengobatan tradisional dan pengobatan modern supaya mereka dapat memilih pengobatan yang lebih baik dan lebih efektif. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaiannya. Saya cukup sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.